Baiklah, pada kali ini kita akan belajar untuk bab yang ketiga, modul yang pertama atau modul 1 dengan tajuk macam-macam doa. Yang pertama, pujian dan ucapan syukur. Alkitab mengajarkan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Daud dialah tokoh Alkitab kita tentang pujian dan doa. Dalam Mazmur 103, ia menuliskan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Lalu ia melanjutkan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Daud tahu bahwa Allah yang dia puji adalah Allah yang giat berusaha dalam hidupnya. Dia tidak menyembah Allah yang jauh, tapi Allah yang dibuktikan dari keperluannya. Segala yang ada dalam dirinya diungkapkan dalam pujian kepada Allah yang hidup karena dia telah mengalami pengampunan dan penyembuhan. Cinta, belas kasihan, penebusan, kebaikan Allah yang kekal bagi anak-anaknya. Daud tidak menyatakan semua itu dengan mudah. Dia tahu apa yang disebut didera, dianiaya, ditindas, dikepung dari segala penjuru oleh musuh, merasa ditinggalkan dan dipisahkan dari Tuhan. Seolah-olah doa-doanya tidak terjawab, tapi tanggapannya terhadap lingkaran penderitaan itu adalah memuji Tuhan. Dalam kitab Mazmur, Daud seringkali memohon dan memuji pada waktu yang bersamaan. Dia tidak takut datang kepada Tuhan dan menyatakan keperluannya secara terang-terangan. Dia tidak memandang situasi tersebut dengan keputusasaan, sebab dia tahu kekuatan dan kesetiaan Allah, dan ia mempercayakan diri kepada Allah. Sumber pujian adalah Roh Kudus yang menggerakkan roh kita untuk mengungkapkan pengakuan dan penghormatan atas kebesaran Allah. Oleh itu, biasakan memuji selama kita berdoa. Poin yang kedua, pengakuan dan pengampunan. Agar doa kita tidak terhalang, kita perlu yakin bahwa tidak ada dosa ataupun kesalahan yang berdiri di antara kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 hingga 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi, kita lihat bahwa kejahatan ataupun dosa dapat membuat doa kita tidak didengar dan tidak dijawab. Saat Anda mulai berdoa, berdiam dirilah dan bertanyalah pada Roh Kudus bila ada hal-hal yang akan memisahkan kita dari hadirat Allah. Lakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 2 hingga 3. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jika Roh Kudus menunjukkan suatu kesalahan dalam hidup kita,
maka kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan dalam pertobatan dan menerima pengampunannya. Setelah kegelapan hati dibawa kepada terang firman Tuhan dan kita bertobat atasnya dan dosa kita dihapuskan, darah Yesus membungkusnya dan Tuhan melupakannya. Jangan mengulang dosa yang telah dihapus. Tuhan berkata, Dia telah menguburkan dan melupakannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Salah satu tipu muslihat iblis adalah membawa kita ke dalam tuduhan atau penghakiman diri yang perlahan-lahan mengingatkan dosa lama kita. Ia mencoba memusatkan pikiran kita pada diri kita sendiri dan jauh dari kasih Tuhan. Ketika kita mengakuinya, kadang kita tidak memiliki perasaan yang dalam bahwa kita sudah diampuni. Minta secara sederhana, lalu terima iman dengan berdasarkan firman Tuhan bahwa Ia melakukan apa yang Ia katakan, sebab Ia setia dan adil, dan Dia adalah Allah yang mengampuni. Poin yang ketiga, pengampunan. Tidak diampuni merupakan sebuah permasalahan yang berdiri di antara kita dan Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 25 berkata, dalam Markus 11 ayat 25, ayat ini telah jelas menunjukkan bahwa kita memerlukan pengampunan Allah bekerja dalam doa. Pengampunan itu datang hanya setelah kita mengampuni orang lain. Pengampunan juga membebaskan orang lain atau berubah keadaan yang menjadi akar permasalahan. Pengampunan mengizinkan Roh Kudus bekerja, menyadarkan seseorang akan dosanya, menunjukkan kebenaran dan penghakiman. Jangan biarkan kesombongan menjauhkan Anda dari pengalaman yang benar bersama dengan Tuhan. Ampuni orang yang bersalah pada Anda, tidak peduli betapa besar tindakannya telah menyakitkan Anda. Anda akan mengalami kelepasan dalam roh, lalu persekutuan Anda dengan Tuhan akan diperbaharui. Ada 3 pengampunan yang perlu dilakukan. Yang pertama, ampuni orang yang bersalah kepada Anda. Yang kedua, jangan salahkan Tuhan, karena mungkin Anda menganggap Dia tidak turun tangan sesuai harapan Anda. Yang ketiga, ampuni diri Anda sendiri. Perasaan bersalah dan penghakiman diri menyebabkan diri sendiri atau orang lain terluka. Berulang kali pasti Anda lebih mudah memaafkan orang lain ataupun Tuhan daripada diri sendiri. Anda menyimpan pembetulan pribadi dan penghakiman diri dalam hati. Tapi pengampunan total yang termasuk juga pengampunan diri adalah perlu bagi kelangsungan doa Anda. Setiap hari Anda dapat memutuskan berjalan dalam pengampunan. Ampunilah orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni Anda, dan lakukan hal itu secara segera saat Anda sakit hati, seperti yang Yesus lakukan di dalam Lukas 23 ayat 24. Pengampunan dan pertobatan berjalan seiring. Amsal 28 ayat 13 dan Matius 3 ayat 6 dan 8. Bertobat berarti sungguh-sungguh menyesal dan berbalik dari pikiran dan perbuatan yang semula
melepaskan orang lain dari luka hati yang mungkin Anda simpan. Jika Anda terus-terus berpikir buruk terhadap seseorang, Anda harus mengampuni dia. Anda harus menguasai pikiran Anda. Perintahkan pikiran Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pikiran itu dan ganti dengan yang benar, tulus, murni, mulia, dan agung. Setelah Roh Kudus menyatakan hal itu kepada Anda, terimalah pengampunan dan penyucian Tuhan. Mintalah Tuhan mengisi Anda kembali dengan Roh Kudus-Nya. Poin yang keempat, doa syafaat. Yesus, Imamat Agung kita, memberikan contoh bagaimana berdoa syafaat. Dia bersyafaat bagi kita waktu dia masih di bumi dan melanjutkannya di surga. Ibrani 7 ayat 25. Jadi ketika kita berdoa syafaat, kita sering meneladani Yesus Kristus. Berdoa syafaat merupakan tanggapan cinta kasih atas dorongan Roh Kudus demi suatu keperluan yang penting. Hal itu dapat menjadi sebuah jeritan minta tolong pada Tuhan untuk kebaikan seseorang yang Anda sayangi. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Allah senang jika kita berdoa bagi orang lain. Ikut bersyafaat demi kebaikan orang lain. Kitab Daniel pasal 10 mencatat sebuah contoh saat Daniel mendapat pesan dari Allah tentang masalah besar antara kumpulan-kumpulan malaikat. Kata Ibrani kadang menerjemahkan message atau pesan sebagai beban. Sering waktu Tuhan memberi Anda sebuah pesan atau kata, Anda merasakan beban atau penderitaan untuk didoakan. Kadangkala Dia memimpin Anda berdoa menurut firman Allah. Saat lain, Anda mungkin merasakan keinginan yang kuat untuk terjun dalam peperangan rohani melawan kuasa gelap. Untuk berdoa syafaat, Anda harus siap menerima beban doa dari Tuhan. Hal itu adalah anugerah kudus. Jika Tuhan menyatakan rahasianya pada Anda dengan cara demikian, hal itu tak boleh dianggap remeh. Maka Anda harus menunjukkan diri Anda layak atas anugerah tersebut. Ketika Anda berasa Roh Kudus menggerakkan hati Anda untuk masalah yang Dia nyatakan, taatilah untuk memohon tolong pada Tuhan atas masalah yang Roh Kudus nyatakan dalam pikiran Anda. Kadang Allah memimpin kita bersyafaat bagi pemimpin rohani yang diserang iblis atau pemimpin negara yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang dalam bahaya atau yang sedang sakit. Seringkali seseorang tidak tahu tentang masalah yang harus didoakan karena dia berada di luar pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Anda tahu siapa yang didoakan? Caranya adalah dengan bertanya, Tuhan, apa yang ada di hatimu? Masalah mana yang paling penting? Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana Anda tahu bahwa Roh Kudus sedang memanggil Anda untuk berdoa? Roh Kudus akan menunjukkannya lewat kata-kata, pesanan atau pikiran yang mengarahkan roh Anda. Mungkin Dia akan membawa pikiran Anda membayangi sebuah wajah atau nama atau keluarga, gereja, bangsa, dan sebagainya. Doa syafaat dimulai dan diakhiri bersama dengan Tuhan. Setelah Ia memberi Anda sebuah perkara untuk didoakan, Anda harus berdoa sampai Anda merasa Ia menghendaki Anda berdoa untuk masalah berikutnya. Bukanlah hal biasa bila mengalami perasaan-perasaan seperti ditertawakan, merintih, menangis, ataupun berduka. Galatia ayat 4 ayat 19. Hal itu tidak selalu terjadi, tapi kadang menyertai doa syafaat yang dalam. Seringkali Anda mungkin mendapati
diri Anda sendiri berdoa dalam otoriti kuasa melawan kerajaan dan kekuatan dunia jahat yang tidak nampak. Waktu beban doa telah terangkat, Anda mungkin mengalami perasaan yang lain lagi, seperti damai sejahtera atau sukacita, disertai gelak tawa ataupun air mata. Sekarang tanpa memperhatikan bagaimana perasaan Anda, tapi Anda telah tahu bahwa permohonan Anda telah menyentuh hati Bapa. Selanjutnya, permohonan. Untuk memohon secara sederhana berarti membuat permintaan atau permohonan dalam kerendahan hati kepada yang berkuasa. Jadi, waktu Anda memohon pada Tuhan, Anda sedang meminta untuk suatu keperluan. Banyak orang tidak melakukan doa jenis ini, meski Tuhan memerintahkannya. 1 Yohanes 5 ayat 15. Suatu permohonan adalah sebuah permintaan khusus. Sebuah contoh adalah Hana yang datang kepada Allah meminta seorang anak dengan sumpah yang bijak untuk mempersembahkannya sebagai pelayan Allah. Allah mendengar dan mengabulkan, dan Dia memenuhi janjinya. Hana telah lama mandul, tapi saat dia memohon kepada Tuhan dengan hati yang murni, dia mendapat jawaban atas doanya. 1 Samuel 1 dan 2. Allah mendorong kita memohon kepada Dia. Dia berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Jika Anda melakukannya, Dia telah berjanji untuk menjawab. Matius 7 ayat 7 hingga 8. Mungkin pertanyaan di atas lebih baik menjadi, mengapa doa saya tidak dijawab sesuai jalan yang saya harapkan? Tiada seorang pun dapat menjelaskan mengapa beberapa doa sepertinya tidak dijawab. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat kita harus tunduk pada kehendak kedaulatan Allah dan mempercayai Dia bahwa Dia tahu jalannya sempurna. Kita tentu tidak punya semua pengetahuan tentang sebab semua itu. Tapi kita punya beberapa jawaban berdasarkan firman Allah. Berikut ini ada beberapa alasan yang mungkin mengapa doa kita tidak terjawab. Yang pertama, ketidakpercayaan. Yakobus 1 ayat 5 hingga 7. Memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, maka hal itu diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yesus mendorong para murid-Nya agar percaya saat berdoa, supaya mendapat jawaban. Yang kedua, tidak tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ketiga, tidak meminta seturut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sering dinyatakan lewat pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Hal-hal seperti tentang keselamatan dinyatakan dengan amat jelas di dalam firman Tuhan. Kita perlu memahami kehendak dan keinginan Tuhan saat kita berdoa. Yohanes 5 ayat 14 hingga 15.
Sebab yang keempat, mengapa sepertinya doa kita tidak terjawab, yaitu tidak mengampuni. Matius 6 ayat 14 hingga 15 adalah bahagian dari doa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 18:21 ayat 22. Poin yang kelima, tidak mengakui dosa atau tidak bertobat. Dosa memisahkan manusia dari Allah pada mulanya di Taman Firdaus dan sekarang juga, pada masa sekarang juga. Mazmur 66 ayat 18 menyatakan, seandainya ada niat jahat di hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Juga Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah karena segala dosamu. Kita perlu menyelidiki hati kita dan meminta Tuhan menunjukkan jika masih ada dosa yang menghalangi doa-doa kita. Poin yang keenam, terlalu cepat menyerah. Banyak doa tidak terjawab karena kita mengetuk dengan asal-asalan saja. Tuhan ingin kita menantikan Dia dengan setia. Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah, ketuklah. Yang ketujuh, kehilangan kesatuan. Matius 18 ayat 19 mengatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi, saling mendukung dalam doa memang memberi kekuatan tambahan. Tapi kesatuan mereka yang berdoa bersama mempunyai arti yang sangat penting. Yang ke-8, tidak memberi perpuluhan atau persembahan. Maleakhi 3 ayat 8 hingga 11 membahas tentang berkat Tuhan yang mengikuti kesetiaan, yaitu memberi perpuluhan dan hukuman yang datang karena tidak memberi apa yang menjadi hak Tuhan. Gereja mula-mula mendorong memberi. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga 47. Yesus seringkali mengajar tentang pemberian dan berkat-berkat yang menyertai pemberian. 9. Tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 23. Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Ia memberi corak untuk diikuti, dan kita seharusnya sungguh-sungguh mengikuti petunjuknya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, kata Yesus. Jadi, bila pun kita menghampiri Bapa, kita perlu mengingat bahwa kita hanya dapat lakukan karena Yesus Kristus. Jadi kita datang padanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang terakhir atau sebab yang terakhir, tidak bersekutu dengan Allah. Seringkali doa kita hanya ibarat telegram, hanya berlari melintasi hadirat Allah. Hal itu hampir menyakitkan Yang Maha Kuasa. Dia menginginkan kita. Dia menginginkan persekutuan kita, persahabatan kita. Dia ingin kita meluangkan waktu di dalam hadirat-Nya hanya untuk menyenangkan Dia. Yesus mengutamakan waktu dengan Allah, yaitu Bapaknya. Begitu juga seharusnya dengan kita. Lukas 6 ayat 12 hingga yang ke-13. Jadi untuk itu berakhirlah bab yang ketiga. Terima kasih. Tuhan Yesus